Dalam perjalanan spiritual Pangeran Siddhartha sebelum mencapai pencerahan, beliau telah melihat banyak wajah dari penderitaan manusia, bukan hanya yang lahir dari kemiskinan atau sakit, tetapi juga dari batin yang penuh iri dan kebencian. Ketika beliau meninggalkan istana, ia menyadari bahwa kemewahan tidak menjamin ketenangan, dan sebaliknya, kesederhanaan justru membuka ruang untuk kebijaksanaan. Di sanalah beliau memahami bahwa penderitaan muncul bukan karena kekurangan, melainkan karena keinginan dan perbandingan yang tak berkesudahan. Iri hati adalah salah satu bentuk penderitaan batin yang paling halus namun beracun. Ia tumbuh ketika seseorang tidak mampu bersyukur atas kehidupannya sendiri, dan lebih sibuk menatap apa yang dimiliki orang lain. Dalam ajaran Buddha, ini disebut sebagai issa, akar kebencian yang dapat membakar hati dan menutup jalan menuju kedamaian. Seseorang yang dikuasai oleh iri, hidupnya selalu dalam bayang-bayang kekurangan, seolah kebahagiaan orang lain adalah ancaman bagi dirinya. Pangeran Siddhartha memilih jalan sederhana bukan karena menyerah pada dunia, tetapi karena ia melihat betapa rapuhnya kebahagiaan yang bergantung pada perbandingan. Kesadaran itu menjadi kunci bagi siapapun yang ingin terbebas dari racun iri. Dengan melihat penderitaan orang yang iri, kita seharusnya tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan pengertian, bahwa mereka sesungguhnya belum menemukan ketenangan dalam dirinya sendiri. Karena itu, memahami ciri-ciri orang yang iri padamu bukanlah untuk membalas mereka, melainkan agar kamu tidak ikut terseret dalam pusaran batin yang sama. Ajaran Buddha mengingatkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan welas asih, bahkan terhadap mereka yang memandangmu dengan kebencian. Di balik sikap iri, selalu ada jiwa yang sedang terluka dan mencari pengakuan. Sebelum kita mengenali ciri-ciri orang yang iri, penting untuk memahami bahwa iri hati tidak muncul tanpa sebab. Ia tumbuh dari batin yang merasa kurang, tidak puas, dan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Dalam pandangan ajaran Buddha, iri adalah bentuk penderitaan yang timbul dari kelekatan dan pandangan salah terhadap kebahagiaan. Maka, ketika seseorang iri padamu, sesungguhnya ia sedang berjuang dengan batinnya sendiri, bukan karena kamu salah, tetapi karena ia belum mampu menerima kebahagiaan orang lain sebagai bagian dari kebahagiaan dirinya. Dengan kesadaran ini, kita belajar melihat iri bukan dengan kebencian, melainkan dengan kebijaksanaan dan welas asih. Berikut ciri-ciri orang yang iri padamu, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, ingin tahu permasalahanmu tanpa ada niat untuk membantu. Ada jenis perhatian yang tampak hangat di permukaan, namun dingin di dalamnya. Orang yang iri sering menyembunyikan niatnya di balik rasa ingin tahu. Mereka tampak peduli, bertanya tentang hidupmu, tentang kesulitanmu, tentang hal-hal yang membuatmu rapuh. Tetapi bukan karena ingin menolong, melainkan ingin tahu sejauh mana kamu bisa terguncang. Dalam batin mereka, ada kepuasan halus ketika melihat orang lain tersandung. Inilah bentuk penderitaan batin yang disebut Buddha sebagai issa, racun halus yang membutakan mata welas asih dan menutup hati dari kebijaksanaan. Orang yang iri hidup dalam perbandingan tanpa akhir. Mereka menakar kebahagiaan bukan dari kedamaian diri, melainkan dari seberapa buruk keadaan orang lain. Maka, ketika kamu sedang menghadapi masalah, mereka tidak hadir untuk menjadi cahaya, tetapi untuk memastikan bahwa sinarmu mulai redup. Dalam batin yang iri, penderitaan orang lain menjadi hiburan, dan keberhasilan orang lain menjadi ancaman. Pandangan seperti ini adalah cerminan dari pikiran yang masih terikat pada tanha, keinginan untuk menjadi lebih, untuk menang, untuk unggul, yang justru memperdalam penderitaan. Dalam ajaran Buddha, setiap kali seseorang mencari-cari kekurangan orang lain, ia sebenarnya sedang menjauh dari dirinya sendiri. Ia lupa melihat luka batinnya, lalu mencoba menutupinya dengan kesenangan semu melihat orang lain jatuh. Itulah mengapa orang bijak tidak membuka pintu terlalu lebar kepada rasa ingin tahu yang tak tulus.
Ia tahu bahwa kata-kata manis bisa menyamar sebagai kepedulian, tetapi getaran niat selalu bisa dirasakan oleh hati yang sadar. Maka, jangan biarkan batinmu terbuka bagi mereka yang hanya ingin mengambil kedamaianmu. Menjawab rasa ingin tahu orang yang iri seringkali justru memperpanjang penderitaan. Mereka tidak akan puas dengan satu cerita, karena tujuannya bukan memahami, melainkan membandingkan. Ketika kamu bercerita tentang kesulitanmu, mereka akan menyimpannya, bukan untuk mendoakanmu, tetapi untuk menggunakannya di lain waktu sebagai bahan pembicaraan. Dalam Dhamma, ini disebut papacita, pikiran kotor yang berakar dari ketidaktulusan. Orang seperti ini bukan musuhmu, tapi pengingat agar kamu belajar menyeleksi kepada siapa kamu membuka batinmu. Sikap terbaik dalam menghadapi orang yang demikian bukanlah kebencian, melainkan kebijaksanaan yang diam. Diam bukan berarti kalah, tetapi bentuk penjagaan diri dari energi negatif yang bisa mengganggu ketenangan batin. Diam juga memberi ruang bagi mereka untuk melihat ketenanganmu, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami, tapi diam-diam mereka kagumi. Seperti yang dikatakan Buddha, ia yang menahan lidahnya di saat marah. Seperti penunggang kuda yang menahan kendali, ia pantas disebut seorang pengendali diri. Maka, diam adalah kekuatan yang lembut namun tegas. Jangan biarkan rasa iri orang lain memudarkan kasih di hatimu. Lihatlah mereka dengan pandangan seorang yang tercerahkan, mereka sedang menderita karena ketidaktahuan. Ketika seseorang ingin tahu masalahmu tanpa niat menolong, itu bukan tanda bahwa kamu lemah, melainkan tanda bahwa cahayamu masih cukup terang hingga menimbulkan bayangan dalam diri mereka. Maka tetaplah berjalan dalam keheningan dan welas asih. Sebab orang yang benar-benar damai tidak akan sibuk memeriksa hidup orang lain, ia sudah terlalu sibuk menemukan kebahagiaan sejati di dalam dirinya. Kedua, memperbesar kesalahan yang kamu lakukan. Orang yang iri memiliki mata yang tajam, bukan untuk melihat kebaikanmu, tetapi untuk menemukan celah dari kesalahanmu. Sekecil apapun kesalahan yang kamu buat, bagi mereka itu seperti bara kecil yang bisa ditiup menjadi api besar. Mereka akan membicarakannya, mengulanginya, menambahkan bumbu cerita, hingga seolah-olah kesalahan itu menjadi satu-satunya hal yang mewakili dirimu. Di balik itu semua, ada perasaan lega yang halus, karena dengan menjatuhkanmu, mereka merasa sedikit lebih tinggi. Inilah bentuk penderitaan batin yang dalam, karena kebahagiaan yang mereka miliki bergantung pada jatuhnya orang lain. Memperbesar kesalahan orang lain, tanpa niat memperbaiki, termasuk dalam ucapan salah yang menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Ucapan seperti ini tidak hanya merusak reputasi seseorang, tetapi juga merusak batin si pengucapnya. Setiap kali seseorang mengulang cerita buruk tentang orang lain, sesungguhnya ia sedang menanam benih karma yang kelak akan berbuah getir. Kata-kata negatif, walau tampak ringan, memiliki kekuatan untuk menciptakan gelombang batin yang penuh kebencian, dan dalam waktu lama akan menciptakan penderitaan tanpa ujung. Buddha mengajarkan bahwa orang bijak melihat kesalahan bukan sebagai alat untuk merendahkan, melainkan sebagai pelajaran untuk menyadari sifat manusia yang tidak sempurna. Setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar, bukan bahan untuk dihakimi. Ketika kita melihat seseorang tergelincir, seharusnya hati kita tergerak untuk menumbuhkan welas asih, bukan kebencian. Karena dalam hakikatnya, kita semua pernah salah, dan masih berpotensi untuk salah lagi. Kesadaran akan ketidaksempurnaan inilah yang melahirkan kebijaksanaan sejati, bukan dengan menunjuk kelemahan orang lain, tetapi dengan memperbaiki kelemahan dalam diri sendiri. Orang yang memperbesar kesalahanmu sebenarnya sedang menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Ia tidak sedang berbicara tentangmu, melainkan tentang dirinya, tentang kegelisahan, rasa tidak aman, dan kekosongan yang ia miliki.
Mereka membutuhkan cerita tentang kejatuhanmu untuk mengisi ruang batin yang kosong dari penghargaan terhadap diri sendiri. Karena ketika seseorang belum menemukan kedamaian di dalam dirinya, ia akan berusaha menciptakan kekacauan di luar dirinya. Itulah sebabnya, orang yang iri tidak pernah tenang. Batinnya haus akan kesalahan orang lain untuk menutupi luka yang tak disadarinya. Sikap yang bijak menghadapi mereka bukanlah dengan membela diri berlebihan, tetapi dengan menumbuhkan keheningan yang berisi. Biarkan tindakanmu menjadi jawabannya. Biarkan waktu yang menyingkap kebenaran. Sebab dalam perjalanan hidup, kebenaran tidak pernah butuh pembelaan panjang. Ia hanya butuh ketulusan untuk tetap berjalan lurus. Seperti yang dikatakan dalam Dhammapada, ia yang menundukkan kebenciannya dengan cinta kasih, menaklukkan keburukan dengan kebaikan, dialah pemenang sejati. Ketika kamu memilih diam dengan kesadaran, sesungguhnya kamu sedang menaklukkan medan batin yang jauh lebih besar daripada sekadar pertikaian kata. Akhirnya, pahamilah bahwa tidak semua orang siap melihatmu tumbuh, dan tidak semua orang mampu memahami prosesmu. Beberapa hanya menunggu kesalahanmu agar mereka merasa aman dalam stagnasinya. Namun seorang yang menapaki jalan Dhamma tidak hidup untuk diakui, melainkan untuk menyadari. Jika orang lain memperbesar kesalahanmu, biarkan itu menjadi ujian kesabaran dan ladang kebajikanmu. Karena di dunia yang gemar menilai, tetap lembut dan tidak membalas adalah tanda batin yang telah matang. Kesalahanmu mungkin diperbesar oleh mereka yang iri, tapi kebijaksanaanmu akan membuatmu tumbuh melebihi semua suara yang mencoba merendahkanmu. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, selalu meremehkan apapun yang kamu perbuat. Orang yang iri hidup dengan mata yang tidak mampu melihat keindahan kecuali pada dirinya sendiri. Mereka meremehkan bukan karena karyamu buruk, tetapi karena hatinya menolak untuk mengakui kebaikan yang ada di luar dirinya. Setiap kali kamu melakukan sesuatu yang bernilai, mereka akan mencari-cari celah, menyoroti kekurangan sekecil apapun, hanya agar mereka tidak perlu merasa lebih rendah. Dalam batin seperti ini, penghargaan kepada orang lain dirasakan sebagai ancaman, bukan sebagai inspirasi. Iri hati menjadikan seseorang buta terhadap kebenaran. Karena yang dilihat bukanlah nilai perbuatanmu, melainkan bayangan egonya sendiri. Ada perumpamaan indah dalam ajaran Dhamma, bagaikan matahari yang bersinar di langit, cahaya itu akan tetap bersinar meski ada yang menatapnya dengan marah. Demikian pula kebaikan yang tulus, ia tidak berkurang hanya karena diremehkan. Orang yang iri ibarat seseorang yang menutup mata dan berkata bahwa dunia gelap. Padahal kegelapan itu bukan berasal dari dunia, melainkan dari kelopak matanya sendiri. Ketika seseorang memilih menutup hatinya terhadap kebaikan orang lain, ia sedang menciptakan penjara batin di mana kebencian menjadi tembok dan kesombongan menjadi rantainya. Dalam pandangan Dhamma, meremehkan kebaikan orang lain adalah bentuk mana, kesombongan halus yang bersumber dari kelekatan pada identitas diri. Mereka yang dikuasai oleh mana selalu ingin merasa lebih baik, meski harus menutupi cahaya orang lain agar cahayanya tampak paling terang. Padahal, cahaya sejati tidak pernah perlu dibandingkan. Ia bersinar karena hakikatnya memang terang.
Orang bijak memahami bahwa mengakui kelebihan orang lain tidak akan membuatnya berkurang, justru memperluas ruang kebajikan dalam dirinya. Bagi orang yang iri, meremehkan menjadi bentuk pertahanan diri. Ia tidak ingin menerima bahwa orang lain bisa melampauinya dalam hal apapun. Maka setiap keberhasilanmu akan ia anggap kebetulan, setiap niat baikmu akan ia curigai, dan setiap pencapaianmu akan ia cari sisi gelapnya. Namun, ketika kamu menempuh jalan Dhamma, kamu akan melihat bahwa penilaian semacam itu hanyalah gema dari batin yang tidak damai. Orang yang tenang tidak punya waktu untuk meremehkan, karena ia sibuk menumbuhkan kebajikan dalam dirinya. Sikap terbaik menghadapi orang seperti ini bukanlah dengan membuktikan, tetapi dengan melanjutkan perjalananmu dalam keheningan dan ketulusan. Karena nilai dari perbuatan baik tidak diukur dari tepuk tangan, tetapi dari ketulusan hati yang melakukannya. Seperti pohon yang berbuah lebat, ia tidak berisik, tidak memamerkan, tidak menuntut pujian. Justru mereka yang iri, ketika melihat buah itu, berusaha menjatuhkannya agar tidak tampak lebih subur. Namun, pohon bijak tetap tumbuh, diam, sabar, dan berbuah kembali di musim berikutnya. Maka jangan biarkan ejekan atau remehkan mereka mencuri kedamaianmu. Ketika mereka menilai dengan kebencian, kamu menilai dengan kasih. Ketika mereka mencari kekuranganmu, kamu mencari kesempatan untuk menebar kebajikan. Itulah kemenangan sejati yang diajarkan oleh Buddha. Menaklukkan keburukan dengan kebaikan, menaklukkan kebencian dengan cinta kasih. Karena pada akhirnya, orang yang selalu meremehkanmu sedang menyingkapkan kelemahan hatinya sendiri, sedangkan kamu, yang tetap berbuat baik tanpa butuh pengakuan, sedang menapaki jalan kebijaksanaan yang tak bisa disentuh oleh iri hati. Keempat, merasa dirimu sebagai saingan bagi dirinya. Iri hati tumbuh dari tanah batin yang gersang, dari jiwa yang kehilangan rasa cukup dan kedamaian. Orang yang dikuasai oleh iri tidak bisa melihat keberhasilan orang lain tanpa merasa terancam. Ia menilai setiap langkahmu bukan dengan mata kebijaksanaan, melainkan dengan ukuran kompetisi. Ketika kamu naik satu tangga, ia merasa turun satu tingkat. Ketika kamu bersinar, ia merasa cahayanya padam. Dalam pandangan seperti itu, hidup menjadi ajang perlombaan yang tak berujung, di mana kebahagiaan hanya dirasakan jika orang lain tertinggal. Padahal, dalam ajaran Buddha, kebahagiaan sejati tidak pernah muncul dari kemenangan atas orang lain, tetapi dari kemenangan atas diri sendiri. Seseorang yang melihatmu sebagai saingan sebenarnya sedang berjuang dengan bayangan egonya sendiri. Ia tidak benar-benar berhadapan denganmu, melainkan dengan ketakutannya akan tidak diakui, tidak dihargai, dan tidak berarti. Ego yang belum jinak akan selalu membutuhkan lawan untuk membenarkan keberadaannya. Maka, ketika kamu tumbuh dan berkembang, kehadiranmu menjadi cermin yang memperlihatkan ketidaksiapan mereka untuk bertumbuh. Bukan kamu yang mereka benci, melainkan refleksi diri mereka yang belum mampu mereka terima. Inilah penderitaan batin yang halus, namun dalam, karena seseorang bisa tampak kuat di luar, tapi goyah di dalam hanya karena melihat orang lain bahagia. Dalam ajaran Dhamma, perasaan ingin bersaing lahir dari tanha, nafsu keinginan, dan mana, kesombongan diri, dua di antara racun batin yang memperpanjang lingkaran samsara. Saat hati dipenuhi keinginan untuk menang, maka kekalahan orang lain menjadi sumber kebahagiaan, dan itu adalah bentuk penderitaan yang terbalik. Seperti seseorang yang berlari mengejar bayangan, ia tak akan pernah sampai pada cahaya. Buddha mengajarkan bahwa jalan menuju kebebasan dimulai ketika kita berhenti membandingkan, dan mulai memahami bahwa setiap makhluk memiliki jalannya sendiri menuju pencerahan. Tidak ada yang lebih cepat atau lebih lambat, hanya berbeda arah dan waktu. Ada perumpamaan sederhana, bunga teratai tidak pernah iri kepada bunga mawar. Ia tidak memaksa diri untuk wangi seperti mawar,
karena ia tahu kecantikannya ada dalam kesunyian air tempat ia tumbuh. Namun manusia sering lupa pelajaran ini. Kita berlomba-lomba menjadi seperti orang lain, hingga lupa keindahan diri sendiri. Orang yang iri kepadamu adalah mereka yang belum menemukan wangi dirinya sendiri. Ia mengira bahwa kebahagiaanmu mencuri kebahagiaannya. Padahal sinar matahari cukup untuk menyinari semua bunga di taman kehidupan. Bagi orang yang sedang menapaki jalan dhamma, cara terbaik menghadapi mereka yang memandangmu sebagai saingan bukanlah dengan membuktikan apapun, melainkan dengan meneguhkan kesadaran. Jangan masuk ke medan perlombaan yang diciptakan oleh pikiran yang belum tercerahkan. Biarkan mereka berlari dalam bayangan, sementara kamu melangkah dalam cahaya kesadaran. Sebab, ketika batin telah damai, tidak ada lagi yang perlu dikalahkan. Seperti yang dikatakan Buddha, menaklukkan diri sendiri adalah kemenangan yang lebih agung daripada menaklukkan 1000 musuh di medan perang. Ketika seseorang merasa tersaingi olehmu, jadilah cermin yang lembut, bukan pedang yang membalas. Tatap mereka dengan welas asih, bukan dengan kesombongan. Karena di balik rasa saingan itu, ada jiwa yang haus akan pengakuan dan cinta. Kamu tidak perlu merendahkan dirimu untuk membuat mereka nyaman, tetapi juga tidak perlu membesarkan egomu untuk membalas. Cukup berjalan dengan kesadaran bahwa jalanmu adalah jalanmu, dan kedamaianmu bukan berasal dari penilaian orang lain. Dalam kesunyian batin yang penuh cinta kasih, kamu akan menyadari, tidak ada yang perlu dikalahkan dalam hidup ini, hanya diri sendiri yang perlu disadarkan. Kelima, selalu berusaha menjatuhkanmu. Ketika iri telah tumbuh terlalu dalam di hati seseorang, ia berubah menjadi kebencian yang aktif, bukan lagi sekadar merasa tidak suka, tetapi ingin melihatmu jatuh. Mereka mungkin menebar kata-kata yang mencemarkan, mengubah fakta menjadi fitnah, atau menyebarkan keraguan agar orang lain berpaling darimu. Dalam batin mereka, menjatuhkanmu terasa seperti kemenangan kecil yang bisa menenangkan luka egonya. Namun sejatinya, mereka sedang menggali lubang bagi penderitaan mereka sendiri. Buddha mengajarkan bahwa siapapun yang melemparkan kebencian ke dunia, ia sedang menabur duri di jalan yang akan ia lalui sendiri. Orang yang berusaha menjatuhkanmu sebenarnya tidak sedang memerangi dirimu, melainkan bayangan dari rasa tidak aman dalam dirinya. Mereka melihat sinar dari pencapaianmu dan merasa silau, bukan karena cahayamu menyakitkan, tetapi karena mereka lupa menyalakan cahaya dalam diri mereka sendiri. Dalam Dhamma, kebencian seperti ini disebut dosa, racun batin yang membuat seseorang lupa pada hakikat kebajikan dan menutup jalan menuju ketenangan. Setiap kali mereka berusaha menjatuhkanmu, sesungguhnya mereka sedang merendahkan batin sendiri ke titik di mana kebencian menjadi satu-satunya bahan bakar hidupnya. Ada perumpamaan lama yang indah, batu yang dilempar ke langit tidak akan melukai langit, tetapi akan jatuh dan melukai tangan si pelempar. Demikian pula kebencian dan upaya untuk menjatuhkan orang lain, ia tidak benar-benar melukai orang yang damai, tetapi akan kembali menghantam batin si pembenci sendiri. Jika kamu hidup dalam kebenaran dan ketulusan, maka fitnah dan kejahatan tidak dapat menodaimu. Kata-kata buruk mungkin mengguncang telinga, tetapi tidak dapat menjangkau hati yang telah bersandar pada kebijaksanaan. Maka, biarkan mereka berbicara, biarkan mereka mencoba, karena hanya orang yang berhenti berjalan yang benar-benar bisa dijatuhkan. Dalam ajaran Buddha, kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk membalas, tetapi pada kesanggupan untuk tetap lembut ketika disakiti. Buddha sendiri pernah difitnah, dituduh, dan dihina, namun beliau tidak pernah menyalakan api balasan. Beliau memahami bahwa kebencian adalah api yang akan padam dengan sendirinya jika tidak diberi bahan bakar. Maka, ketika ada yang mencoba menjatuhkanmu, jangan biarkan hatimu menjadi kayu bakar bagi api kebencian mereka. Tetap tenang, karena ketenangan adalah pelindung paling kuat. Kadang,
Upaya orang lain untuk menjatuhkanmu justru menjadi latihan spiritual yang berharga. Ia mengajarkanmu arti kesabaran sejati, menguji ketulusan niatmu, dan memperkuat keyakinanmu pada Dhamma. Setiap kata kasar, setiap tipu daya, setiap serangan, jika kamu hadapi dengan kesadaran, akan menjadi batu pijakan untuk naik ke tingkat kebijaksanaan yang lebih tinggi. Seperti bunga teratai yang tumbuh dari lumpur, justru tekanan dan kegelapan yang membuatnya semakin indah saat mekar. Begitu pula dirimu, setiap usaha menjatuhkanmu bisa menjadi energi untuk bangkit lebih bijak, lebih lembut, dan lebih kuat. Akhirnya, pahamilah bahwa orang yang berusaha menjatuhkanmu tidak membutuhkan pembalasan, melainkan belas kasih. Mereka adalah jiwa yang tersesat dalam kegelapan batin, yang belum mengenal kedamaian sejati. Maka balaslah dengan doa, bukan dengan dendam. Seperti sabda Buddha dalam Dhammapada, ia yang mampu menahan amarah ketika diprovokasi, ia adalah seperti kusir yang menahan kuda liar, sungguh ia pantas disebut mulia. Jadikan ketenanganmu sebagai jawaban, dan jadikan cintamu sebagai pelindung. Sebab, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi mereka yang ingin menjatuhkanmu selain melihatmu tetap berdiri dengan damai dan penuh kasih. Dalam perjalanan batin, kita akan selalu bertemu dengan orang yang tidak senang melihat kita bahagia. Namun ingatlah, mereka bukan musuh, melainkan cermin bagi kita agar tidak terjebak dalam kebencian yang sama. Sebagaimana Pangeran Siddhartha yang melihat penderitaan dunia dan memilih ulas asih daripada amarah, kita pun bisa memilih untuk tetap damai di tengah iri dan benci. Iri hati adalah api yang membakar pemiliknya lebih dulu sebelum menyentuh orang lain. Maka, jangan biarkan api itu menyala di hatimu, baik karena kamu iri, maupun karena kamu membenci orang yang iri padamu. Padamkan dengan kesadaran, maaf, dan kebijaksanaan. Itulah cara seorang bijak melindungi batinnya. Ketika kamu tetap tenang di tengah iri, berarti kamu telah memahami makna sejati dari kekuatan batin. Tidak semua serangan harus dibalas, karena beberapa hal hanya bisa disembuhkan dengan keheningan. Diam bukan tanda lemah, melainkan bukti bahwa batinmu telah dewasa dan tak mudah diguncang. Akhirnya, jadikan setiap iri yang ditujukan padamu sebagai pengingat untuk terus berjalan dalam jalan kebajikan. Karena semakin terang cahaya, semakin jelas pula bayangan yang muncul di sekitarnya. Jangan takut akan bayangan itu, teruslah bersinar dengan kebijaksanaan dan kasih, sebab batin yang penuh ulas asih tak akan pernah dikalahkan oleh iri hati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.